إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para hadirin yang berbahagia, kepada kedua mempelai dan kedua belah pihak keluarga yang hari ini sama-sama berbahagia, tamu undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini hadir, Bu. Kita sehat, bisa hadir memenuhi undangan walimah yang itu adalah sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengucapkan kepada kedua mempelai selamat. Kenapa selamat, Bapak Ibu sekalian? Karena hari ini setan menangis. Kenapa menangis? Karena tugas setan itu adalah menjerumuskan manusia untuk berbuat zina. Kalau orang menikah, Masya Allah, artinya dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Lebih aman dia, halal kan? Nah, kalau kita lihat, Bu, ya, sekarang di zaman sekarang ini bagaimana para pemuda. Ya, kita nggak bicara masalah zina ya, mungkin yang di bawahnya lagi lah, belum nikah, belum suami istri sudah pegang-pegang, cium-ciuman, ya, begitulah. Lebih parah lagi kalau sampai berzina, dan sudah bukan rahasia lagi. Banyak kasus yang seperti itu, bahkan masih SMA, SMP. Nah, makanya kalau ada orang tua segera menikahkan anaknya, itu orang tua yang luar biasa. Tidak ingin anaknya terjatuh ke dalam zina atau perkara-perkara yang haram. Jadi sebagaimana yang disebutkan di ayat tadi, Bu, ya, bahwa apa sih tujuan pernikahan? Nah, namanya manusia, Bu, ya, diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi rasa cinta itu sesuatu yang fitrah, biasa. Justru nggak normal kalau kita saling tidak punya rasa cinta. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Tapi ada juga, Pak, laki-laki suka dengan laki-laki. Ada, Bu, ya? Perempuan suka dengan perempuan. LGBT itu error, itu otaknya error. Laki-laki ya sama perempuan, perempuan ya sama laki-laki. Tetapi Islam sudah mengatur, memang bukan sesuatu yang haram punya rasa cinta, tapi ada aturannya. Akad dulu di depan penghulu, ada wali, ada saksi, baru sah, baru boleh pegang-pegang, baru boleh melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Nah, sehingga keluarga itu jadi keluarga yang baik di sisi Allah. Nah, mungkin usah banyak-banyak hari ini, Bu, ya. Kita bicara tentang tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan, Bapak Ibu sekalian? Yang disebutkan di ayat yang disebutkan Pak Penghulu tadi ada 3. Yang pertama adalah litaskunu ilaiha. Apa kita sebut biasanya? As-sakinah wa mawaddah warahmah. Apa itu sakinah? Apa itu sakinah? Sakinah artinya ketenangan. Karena kan namanya laki-laki, perempuan itu punya syahwat, ya. Syahwat itu bergejolak, bergejolak. Kalau tidak ditenangkan dengan adanya pasangan, maka dia akan mencari terus. Makanya kata Nabi, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Kalau sudah mampu menikah, segera menikah. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena kita ini lemah. Syahwat itu setiap hari setan bisikin macam-macam. Sampai terjatuh ke dalam zina. Litaskunu ilaiha, supaya tenang. Jadi kalau orang belum nikah nggak tenang terus itu, Pak. Bahkan ada yang sudah nikah masih tidak tenang. Itu perlu dicari tahu, Bu. Kalau suaminya sudah punya istri, masih cari yang lain, ada yang selingkuh mungkin, ya.
Itu tandanya suaminya belum tenang. Makanya harus tenangkan. Kita ini kadang-kadang gini Bu, kalau ke undangan, masya Allah, cantiknya luar biasa, pakai make up, ya. Itu buat siapa Bu? Buat siapa? Harusnya di rumah lebih cantik Bu. Di rumah lebih cantik. Ya wajar lah kalau suaminya nggak tenang di rumah. Coba di rumah, suaminya datang disambut dengan mesra. Ya, kalau Nabi itu panggil istrinya gimana Bu? Ya Humairah, ya wahai yang pipinya keberang-berangan. Jadi mesra Bu, romantis. Jangan di rumah malah pukul semua mukanya. Nanti keluar baru dia berdandan. Padahal perempuan itu kalau keluar rumah jangan terlalu berdandan. Itu Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan terlalu berdandan sehingga laki-laki tadi yang haram tertarik padahal punya suami di rumah. Makanya itu tujuan pernikahan, supaya tenang, laki-lakinya tenang, istrinya juga tenang. Suaminya sudah tenang dengan istrinya, cukuplah. Tidak perlu cari yang lain lagi. Istrinya juga begitu. Kadang-kadang kita ini maunya suami setia, istri setia, tapi di rumah kita tidak menjadi pasangan yang baik. Maka itu yang perlu kita ingat, ya, bahwa tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk mencari ketenangan. Kemudian yang kedua adalah mawaddah. Ya, mawaddah warahmah itu kurang lebih artinya kasih sayang romantis. Contohnya gimana itu? Contohnya saling membantu. Istri kalau nyuci dibantuin, ucapkan kata-kata yang mesra. Kalau kita lihat di berita-berita itu Bu, apa yang sering kita lihat Bu? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jangankan mau sakinah mawaddah warahmah, tiap hari neraka di rumah, pukul-pukulan, ngomel-ngomelan, ya, tidak tenang, bahkan masing-masing mau keluar. Tidak enak rumah tangga. Padahal harusnya suami istri itu tenang. Justru kalau suaminya lagi gundah, datang pulang ke rumah ingat istrinya, ada yang menenangkan. Istri juga begitu, kalau lagi galau ingat ada suaminya, ada suami yang bisa menenangkan. Itu mawaddah warahmah. Dan ini yang hilang. Memukul boleh nggak dalam Islam? Suami memukul istri dengan tujuan untuk mendidik, boleh nggak? Allah katakan di surah An-Nisa, kalau istri itu engkau khawatirkan durhaka, maka engkau boleh nasihati dia. Kalau dengan nasihat tidak mempan, pisah ranjang. Pisah ranjang juga tidak mempan, kata Allah, pukul istri. Tapi pukulan yang tidak menyakiti. Jangan pukul sampai berdarah, sampai ya, ada bekasnya, bukan seperti itu. Ingat, Aisyah mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yadribu bi yadihi imra'atan wala khadiman. Nabi itu tidak pernah sekalipun memukul seorang perempuan dan tidak pernah pula memukul seorang pembantu. Anas bin Malik 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah, sekalipun tidak pernah dipukul. Jangan dipukul, dimarahin aja gak pernah. Nah itu seharusnya suami istri itu saling sayang, berkasih sayang, saling bantu, saling pengertian. Ingat Bu, bahwa setiap manusia itu punya kekurangan, sebagaimana juga punya kelebihan. Apa yang kurangnya ya kita maklumi lah, apa yang lebihnya kita syukuri. Jangan terlalu berekspektasi, ya namanya rumah tangga Bu ya. Janganlah keluarga kita, keluarga Nabi saja ada masalah nggak Bu? Ada. Istrinya Nabi berapa Bu? 11. 2 meninggal ketika beliau masih hidup. 9 istri saling cemburu, kadang-kadang begitu. Jadi wajar, tapi ingat, jangan selesaikan dengan kepala panas, selesaikan dengan kepala dingin. Masih ada musyawarah, masih ada nasihat yang bisa kita berikan. Jangan terburu mengucapkan kata cerai. Nah ini bapak-bapak biasanya kalau cerai ya, yang berhak untuk menjatuhkan talak itu adalah laki-laki. Bayangkan Pak, kalau istri punya hak talak, bisa tiap hari. Hati-hati Pak, jangan cepat-cepat mengucapkan kata cerai. Karena cerai itu kata Nabi, meskipun dia bercanda, jatuh dia. Jatuh. Berapa banyak kadang-kadang sudah berucap, Bu, sudah haram dia hubungan antara suami istri. Makanya hati-hati. Maka jaga ini Bu ya, Pak ya. Bagaimana supaya suami istri itu bisa saling tenang, saling kasih sayang, sehingga keluarga tadi, Masya Allah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan saya berpesan kepada mempelai pria ya, dan kepada bapak-bapak semuanya ya,
tugas utama laki-laki ketika dia menikah bukan untuk memberi makan istri. Ingat itu Pak. Istri kalau dibiarkan sendirian bisa dia cari makan Pak. Nggak butuh suami dia kalau cuma cari makan aja. Kata Allah dalam Al-Quran, qu wa anfusakum wa ahlikum nara. Seorang suami itu bukan cuma ngasih makan, tapi kasih makan juga hatinya. Jangan fisiknya aja, hatinya juga dikasih makan. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka jadi seorang suami itu harus juga berilmu, harus juga pintar mengajarkan yang baik-baik pada istrinya, ya. Terutama masalah sholat. Ingatkan selalu ini, ya. Apalagi ibu-ibu ya. Kalau suami kan kebanyakan sholat di masjid. Ibu-ibu itu kebanyakan sholat di rumah, kadang lupa, kadang mau dekat azan asar kalau sholat zuhur atau kadang lewat. Maka suami wajib hukumnya untuk mengingatkan istri. Kalau sampai istri itu tidak sholat, istri tadi dia sholat di luar waktunya, maka suami ikut menanggung dosanya. Nggak gampang Pak jadi suami, besar tanggung jawabnya. Bahkan ada seorang salaf yang mengatakan nanti di akhirat, jangan sampai ada seorang istri yang menggugat suaminya ketika dia disidang di dalam hari akhirat. Kenapa kamu melakukan ini? Gara-gara suami saya tidak pernah mengajarkan kebaikan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga. Ingatlah juga dikerjakan, itu luar biasa. Jadi keluarga yang muslimah, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Yang kedua, ingat bahwa kata Nabi SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling rapuh dari tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Tahu tulang rusuk Pak? Kalau kita berusaha meluruskan, patah tulang itu. Tapi kalau dibiarkan, tetap bengkok. Itu ibu-ibu begitu, tabiatnya memang begitu. Jadi wajar kalau kita kasih tahu nggak dengar. Ya tapi begitulah. Butuh kesabaran untuk mendidik perempuan. Ya. Jadi bekalnya adalah kesabaran. Jangan pernah bosan. Ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai perempuan itu menjadi baik. Dan kepada perempuannya juga ibu-ibu, tahu apa yang dikabarkan atau apa yang dilihat Nabi SAW di malam Isra Mi'raj? Salah satunya Nabi mengatakan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Tahu artinya Bu? Yang melihat neraka ternyata kebanyakannya adalah perempuan. Berdiri seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa perempuan yang paling banyak di neraka? Maka kata Nabi, ada 2 sebabnya. Yang pertama, tukfirna syakwa. Perempuan itu terlalu banyak ngomel. Benar nggak Bu? Hari ini sudah berapa kali ngomel Bu? 5 kali. Kata Nabi itu, tukfirna syakwa, terlalu banyak ngomel. Suami baru pulang kerja diomelin, mau tidur diomelin, bangun tidur diomelin lagi. Kata Nabi, ini penyebab perempuan itu banyak di neraka. Kata Nabi, tasaddaqna, banyak-banyak sedekah Bu. Banyak-banyak sedekah Bu. Kenapa? Untuk mengimbangi apa yang keluar dari mulut kita. Mulut kita ini memang gak bertulang, tapi sekali terucap seperti pisau dia. Ada sebuah hadis, Nabi pernah diceritakan ada perempuan. Ya Rasulullah, di sana ada perempuan. Dia sering sholat malam, puasa sunnah, melakukan ibadah macam-macam. Tapi setiap kali dia berbicara, orang lain sakit hati. Apa kata Nabi? Dia fitnah, dia di neraka. Nah gampang ini Bu, perkara lidah itu. Ada lagi seorang perempuan yang digambarkan ini ibadahnya biasa-biasa, sholat biasa, sholat sunnah juga kadang nggak sholat. Tapi dia menjaga lisannya. Kata Nabi, dia fil jannah. Dia di mana Bu? Di surga. Makanya perempuan kalau mau masuk surga, jaga lisan. Kalau laki-laki jaga matanya. Laki-laki kadang nggak bisa tahan tuh. Tapi mudah-mudahan dengan menikah bisa lebih menjaga lagi pandangan, karena itu paling sulit bagi laki-laki. Dan bagi perempuan tadi, apalagi yang kedua dari sebabnya Bu? Yang pertama karena terlalu banyak mengomel. Yang kedua kata Nabi SAW, takfurnal ashir. Engkau wahai perempuan jarang bersyukur kepada apa yang diberikan suami. Kurang aja apa yang diberikan suami.
Bahkan kata Nabi, seandainya engkau memberikan kebaikan kepada istrimu sepanjang hidupmu, ada satu keburukan yang ia lihat, maka dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan ada padamu. Jadi kadang-kadang perempuan itu kan terbawa perasaan, Bu, ya. Kata apa? Bahwa laki-laki itu menggunakan 9 akalnya, 1 perasaannya. Kalau perempuan itu menggunakan 9 perasaan, 1 akal. Jadi wajarlah kalau perempuan itu lebih sensitif. Tapi ya perlu latihan, perlu belajar. Ya bagaimana kita menjadi wanita soleha. Apa wanita soleha? Apa ciri-ciri wanita soleha? Pakai jilbab? Atau hafal Quran? Kata Nabi apa? Siapa itu wanita soleha? Khairun nisa, sebaik-baik perempuan. Idza nazarta ilaiha, kalau engkau lihat dia, saratka, menyenangkan, Bu, menyenangkan. Entah dari penampilan yang selalu cantik atau tutur katanya yang lembut. Oh, begitu Pak ya, istri di rumah Pak ya. Alhamdulillah, menyenangkan kalau dilihat. Kedua, idza amartaha ata'atka, kalau engkau perintahkan ditaati. Wow, ini taat. Jadi perempuan itu kalau mau surga gampang, lakukan yang wajib-wajib, taat kepada suami, tapi taat yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami perintahkan sholat, sholat. Perintahkan untuk mengaji, mengaji. Tidak usah dibantah. Kalau kita bantah, ata'atka, taati suami Anda. Jadi kalau suami itu taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Kalau istri tambah satu lagi, taat kepada suaminya. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita semua bisa, Bu ya, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang muslimah, keluarga yang diridhokan surga. Oh, itu tujuannya itu. Harusnya kita suami istri itu punya program gimana pertemuan kita, ibu dan bapak, bukan cukup sampai di sini, tapi nanti ketemu lagi di akhirat. Mau lagi masuk surga sama suaminya? Mau, insya Allah. Kata Nabi, nanti di surga semua dibangkitkan dalam usia 33 tahun. Semuanya cantik, semuanya ganteng. Gak ada nenek-nenek, Bu. Di surga gak ada nenek-nenek, semuanya cantik semuanya. Ya, itu tujuan kita sampai ke akhirat. Nah, maka kita doakan ya. Kita doakan kedua mempelai itu. Langgeng pernikahannya, semoga ketika ada masalah bisa diselesaikan dengan baik, dan semoga diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kalau perlu semuanya hafiz Quran, semuanya mau. Punya anak habis Quran mau nggak? Kalau harus, karena masya Allah orang tua yang punya anak habis Quran nanti ketika di akhirat mau disiram di neraka, tiba-tiba anak tadi itu menolong. Maka jangan diremehkan. Punya anak 10, paling ke 1 lah jadi habis Quran. Ya. Silakan yang lain jadi dokter, jadi polisi, paling nggak 1 lah. 1 rumah, satu hafiz Quran. Insya Allah keluarga itu jadi keluarga yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah, ya keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dijadikan pasangan yang berkasih sayang, yang soleh, yang taat kepada Allah, juga menjadi orang yang baik bagi pasangannya dan sesamanya. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
kana manan wija-wijata marenu-renu.
lagi. Sampai yang ngaruba diolo mataku Bogor ngadi Gema baliana Ajam wana daliwa Linowi manjadi sepi Kuraki mapoji Mengitu marilan kedina hatiku Minta musib dua si bawa lain Para coach di belakang ini. Reko ing ramah nengi sing arep
dua, tiga. Gaya bebas. Ih, peluk nenek, peluk nenek, peluk. Peluk nenek. Peluk. Ya, peluk. Peluk kamu peluk. Peluk sepupumu, peluk. Ya. Ya, oke, senyum. Satu. Lihat sini. Satu, dua, tiga. Lihat sini. Bung Haji. Satu, dua. Lihat sini. Satu, dua, tiga. Bung Haji. Lihat sini. Ya, sudah. Sip. Sudah. Ah, ini aja pas. Press. Ya, lihat ke depan. Satu, dua, tiga. Permisi balonnya dulu. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Satu, dua. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Nah, lagi.
TV-nya anu temannya, ya lain sebelahnya. Nah, peluk dia, peluk. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Percuma ku berdayung di air yang deras, percuma bersampan di lautan luas, percuma ku gapai pulau asmara. Berjuta kata rayu membujuk cintamu, hentikan berkabut membakar hatiku, hentikan berdosa, sungguh berdosa. Cukup ku mengalah agar tak berpisah, namun batas kesabaran datang juga.
kepuasan dunia. Ragu, 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 ragu. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasrat ingin bertemu
baca seribu. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hinggap. Aku tak malu, patah-patah tangkaiku patah. Aku tak mau. Bimbang ragu, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku baca seribu, baca seribu. Duhai angin, kabarkanlah melati menanti. 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 Semana kasih malam membuku